Di saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan melanjutkan eksposisi kita di dalam kitab 1 Raja-Raja. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Silakan membuka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, mulai dari pasal yang ke-5, kita bisa lihat sendiri sampai pasal ke-9, kita sedang memasuki satu bagian di dalam kitab 1 Raja-Raja di mana topik utamanya adalah tentang bait Allah, ya. Tapi hari ini kita akan hanya melihat pasal ke-5 di mana tema utamanya adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Kita akan membaca seluruh pasal ini dan kita akan bergiliran baca sesuai dengan struktur teks pasal ke-5, ya. Jadi di pasal 5 ada 3 bagian, ayat 1 sampai 6, ayat 7 sampai 12, dan ayat 13 sampai 18. Kita bergiliran membaca bagian ini dimulai dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bacalah dengan buka suara dari ayat 1 sampai 6. Nanti saya akan baca dari ayat 7 sampai 12. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lagi dari ayat 13 sampai 18. Ya, 1 sampai 6, 1, 2, 3. Hiram Raja Tirus ya 7 sampai 12 saya akan bacakan. Ketika Hiram mendengar pesan Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar itu." Hiram lalu mengutus orang kepada Salomo katanya, "Aku telah mendengar pesan yang kau kirim kepadaku, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki tentang kayu aras dan kayu sanobar. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan kayu-kayu itu akan kujadikan rakit-rakit di laut untuk dibawa ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Semuanya itu akan kubongkar di sana dan engkau dapat mengangkutnya. Engkau sendiri hendaknya memenuhi keinginanku dengan memberikan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo sebanyak yang diinginkannya. Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak dari zaitun yang ditumbuk. Itulah yang diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai dan keduanya mengikat perjanjian. 13 sampai 18 silakan. Ini pembacaan kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang baik, Tuhan yang sabar. Engkau adalah kasih, Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur atas keselamatan
yang kami peroleh sepenuhnya melalui apa yang anak-Mu Yesus Kristus sudah lakukan di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Kami berterima kasih hanya karena Kristus, dosa kami diampuni dan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, di mana setiap harinya kami menerima belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, dan kesetiaan-Mu. Di dalam Kristus, kami saat ini menyerahkan diri kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami di tempat ini. Kau nyatakan sekali lagi kepada kami kemuliaan Kristus di tengah-tengah kami. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, membawa kami kepada firman-Mu. Roh yang sama juga menguatkan hamba-Mu. Berkati jugalah umat-Mu dimanapun mereka berada, yang hari ini berkumpul, beribadah, menyembah Engkau, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu, terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung lihat aja bagian pertama, yaitu dari ayat 1 sampai 6, ini adalah permintaan Salomo kepada Hiram. Seperti apa yang Alkitab sudah catatkan kepada kita semua, kita bisa tahu bahwa Daud sama Hiram dari sebelumnya itu sudah menikmati satu relasi yang baik. Itulah kenapa nggak heran ketika Hiram sadar bahwa Daud sudah meninggal dan dia diteruskan oleh Salomo, dia mengutus orang ke Israel. Bapak Ibu Saudara, poin dari tindakan Hiram sebetulnya itu bukan karena dia tuh terlalu mengasihi Daud, ya dia terlalu mencintai Daud, relasi saking baik, dia tuh mau menghibur Salomo dan yang lain-lain. Tapi poin utamanya Hiram untuk mengutus orang ke Israel adalah dia tuh mau mencari tahu. Ya dia mau mencari tahu. Apakah antara Israel dan Tirus itu masih bisa ada kerjasama atau enggak? Dia mau pastikan ya. Kita masih bisa ada aliansi atau tidak. Ini sama seperti misalnya kalau kita secara sinode, ya sinode GRI, kita tanda tangan MOU dengan sinode yang lain. Ketika sinode yang lain itu ketua sinode itu pensiun dan diteruskan oleh ketua yang berbeda dan mereka mengadakan satu kebaktian ucapan syukur atas ketua sinode yang baru. Ya. Kita di dalam sinode ini kita mutlak harus hadir. Harus hadir. Dan kita hadir bukan gara-gara kita hanya mau menghormati relasi kita, satu ketua sinode yang barunya dipilih, ya. Bukan cuma kita mau congratulate, ya berikan selamat kepada orang ini, tapi kita hadir di dalam kebaktian ucapan syukur pemilihan ketua sinode yang baru untuk apa? Untuk cek. Ini ketua sinode yang barunya, ini sama nggak dengan ketua sinode sebelumnya? Ya. Teologi dia bagaimana? Ya. Apa yang dia kerjakan? Visi misinya itu apa? Ya, kalau sudah melenceng, ya itu saatnya kita putus. Kita cut MOU. Jadi inilah yang dilakukan oleh Raja Hiram ketika dia mengutus orang ke Israel. Ini yang sepatutnya dia lakukan sebagai seorang raja. Nothing out of the ordinary. Ya. Yang menonjol di dalam bagian ini, yang tidak ordinary, yang tidak umum dalam bagian ini adalah apa yang Salomo katakan kepada Hiram. Permintaan Salomo ini perkataan dia, ini justru yang enggak umum. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat ketiga, alasan yang Salomo berikan kepada Hiram tentang kenapa Daud tidak membangun bait Allah. Ya, basically, yang dikatakan oleh Salomo adalah, Daud dulu itu sibuk. Daud itu sibuk. Dulu kan perang terus gitu, nggak stabil ya. Dia sibuk, dia nggak ada waktu ya. Jadi bukan berarti Tuhan nggak mau ada bait Allah, Tuhan mau ada bait Allah, cuman Daud nggak sempat aja. Dia terlalu sibuk perang, tapi sekarang waktunya sudah tepat. Jadi di dalam alasan Salomo di pasal kelima ini, yang mau ditekankan adalah keinginan Tuhan untuk mau membangun bait Allah, ya, cuman dulu nggak sempat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, ya, di dalam kitab 2 Samuel, itu bukan alasan kenapa Daud tidak membangun bait Allah. Ya. Di dalam 2 Samuel pasal ke-7, ketika Daud ada hati mau membangun bait bagi Allah, Tuhan tidak izinkan. Dan alasannya itu apa? Tuhan nggak mau Daud membangun bait Allah karena Tuhan itu nggak mau dikunci. Ya. Tuhan itu nggak mau dipenjarakan di dalam satu lokasi. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat ke-6. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan.
Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Sejak awal mulanya aku menyelamatkan nenek moyangmu. Ya, aku nggak pernah dikunci dalam satu lokasi. Aku tuh bebas. Aku adalah Allah yang berdaulat. Saya adalah Tuhan yang melampaui seluruh alam semesta. Sekarang kamu mau mengunci saya di dalam sebuah gedung. Ya, itu gila gitu. Itu gila. It doesn't make any sense. You want to lock me in this location. Tahu nggak siapa saya gitu? Saya tuh Tuhan yang bebas. Saya tuh melampaui dunia ini. Kamu mau bangun gedung bagi saya? Pikir-pikir lagi. Ya. Tapi sekarang bisa lihat nggak ya? Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu sekalian? Kenapa sekarang ada dua versi yang berbeda? Ada dua alasan yang berbeda. Di kitab 2 Samuel pasal ke-7, Tuhan nggak mau Daud bangun karena Tuhan tuh nggak mau dikunci. Ya. Tapi di sini justru Salomo katakan itu bukan alasannya. Alasan itu berbeda. Ya. Tapi emang Daud waktu itu terlalu sibuk saja. Tuhan itu mau hadir di Yerusalem, tapi it's not yet the right time. Nah kalau begitu, ketika ada dua versi mana yang benar? Apakah Salomo sedang bohong? Apakah ini strategi politik? Dan bukannya demikian ya. Saya nggak mau terlalu overcomplicate things. Tapi kalau kita baca kitab Tawarik, itu ada versi yang beda lagi. Di dalam kitab Tawarik, dengan kejadian yang sama, alasan kenapa Tuhan tidak mau Daud itu membangun bait Allah adalah karena tangan Daud itu penuh dengan darah. Ya, itu alasan di Tawarik. Jadi setiap kitab ada versi yang berbeda. Ada alasan yang berbeda. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Pertama-tama, jangan terganggu dengan fakta di mana setiap kitab versi alasannya itu berbeda. Kenapa? Karena di dalam sebuah tindakan, di dalam sebuah keputusan, itu bisa ada beberapa alasan. Saya kasih contoh. Ada anak SMP, anak SMA misalnya, lagi liburan, dan dia ambil keputusan untuk pergi cari kerja part-time job gitu. Alasannya itu apa? Alasan itu nggak perlu singular reason, nggak perlu satu alasan gitu. Anak remaja pergi cari pekerjaan, mungkin karena di rumah dia terlalu bosen. Tapi di saat sama, mungkin dia juga merasa dia perlu cari pengalaman, makanya dia cari kerja part-time. Tapi di saat yang sama, dia juga mungkin ingin ada extra pocket money. Dia mau ada income yang lebih banyak, makanya dia mencari kerja part-time. Semua alasan-alasan yang berbeda ini, itu nggak konflik. Itu nggak berbenturan. Semuanya itu benar. Dan kepada temannya, ya, temannya tanya, kenapa kamu mau kerja sebagai SPG di Jakarta Fair? Ya, selama 1 bulan, berdiri 10 jam. Ya, dia gampang aja. Ya, gajinya kan lumayan. Pocket money saya bisa lebih banyak itu. Simple. Tapi nanti dia sudah pulang, orang tuanya tanya, kenapa kamu mau kerja di Jakarta Fair? Capek-capek seperti itu di bawah matahari. Ya, dia nggak mau orang tuanya khawatir. Jadi dia ngomong apa? Oh, saya bosan di rumah. Ya, bohong nggak? Nggak bohong. Ya, semuanya itu benar. Semua alasannya itu benar. Nah, terkait dengan teks kita, artinya apa? Artinya, apa yang Alkitab nyatakan kepada kita, semua alasan-alasan kenapa Daud nggak membangun bait Allah, semuanya itu juga bisa benar. Ya. Emang mungkin belum waktunya. Ya. Emang Daud itu tangannya itu penuh dengan darah. Ya. Emang Tuhan itu nggak mau dikunci di dalam satu lokasi. It all can be true at the same time. Ya. Jadi kita nggak perlu diganggu, dikhawatirkan yang mana versi yang benar. Semuanya itu benar. Pertanyaan yang penting, dan bahkan yang paling penting di dalam bagian adalah, kenapa penulis Alkitab memberikan kita versi alasan ini di dalam kitab Raja-Raja? Kenapa penulis Alkitab tidak saja langsung mengutip 2 Samuel pasal yang ke-7 gitu? Simple aja kan ya? Kenapa nggak langsung kutip aja? Kenapa harus memberikan kita satu pandangan yang berbeda? Satu versi yang berbeda. Tujuannya itu apa gitu? Tujuannya simple. Karena penulis Alkitab mau menciptakan sebuah tension, sebuah ketegangan bagi kita sebagai pembaca. Dan ketegangan apa yang mau ditimbulkan oleh penulis Alkitab dalam bagian ini? Yaitu satu tension antara Allah yang nggak bisa diikat di dalam satu lokasi, Allah yang nggak bisa diikat oleh sebuah gedung, ini kan versinya Samuel kan ya, nggak bisa diikat gitu.
dengan Allah yang rela hadir di dalam bait Allah. Ya. Ini kan dua hal kan ada tension kan ya. Ini Tuhan gak bisa diikat, kok Tuhan itu hadir. Nah ini ketegangannya. This is the tension yang Boni nyatakan oleh penulis Alkitab kepada kita. Dan ketegangan antara kehadiran Tuhan di dalam bait Allah, ini konsisten dengan bagaimana Alkitab itu menyebut dan mendeskripsikan bait Allah gitu. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Samuel maupun dalam kitab Raja-Raja, Alkitab senantiasa menyebut bait Yerusalem, bait Allah, itu adalah bait bagi nama Allah. Ya. Bait Allah itu bukan bait bagi Allah. A temple for the name of God is not a temple for God. Di dalam 2 Samuel pasal ke-7, ketika Daud katakan, saya mau bangun bait bagi Allah. Langsung ditolak. Langsung ditolak. Tapi Tuhan katakan, keturunanmu ya, akan bangun bait bagi namaku. Ya, itu yang dicatat dalam kitab Samuel, itu yang juga yang dicatat di dalam kitab Raja-Raja. Apa yang saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nama Allah sama Allah itu nggak sama. The name of God and God Himself in substance itu nggak sama. There are two different things. Artinya apa? Artinya Alkitab mau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa walaupun Tuhan itu sungguh-sungguh hadir di dalam bait-Nya, tapi di saat yang sama Dia melampaui bait, Dia melampaui dunia. Dia nggak bisa diikat oleh bait Yerusalem. Inilah kenapa bait Allah senantiasa disebut adalah bait bagi nama Allah, bukan bait bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, kesadaran dan pengertian hal ini tentang natur bait Allah itu penting bagi kita untuk kita bisa menghindarkan dua kesalahan yang ekstrim. Kesalahan ekstrim yang pertama adalah percaya atau enggak mengatakan bahwa Tuhan itu enggak hadir. Ya. Orang kan bisa langsung katakan, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. God is greater than all the heavens and the earth. Bagaimana mungkin Tuhan yang lebih besar daripada alam semesta itu bisa hadir dan dikunci dalam gedung ini. Ya. Galaksi kita itu ada jutaan, millions of galaxy gitu. Kita itu hanya debu di dalam jutaan galaksi ini. Bagaimana mungkin sekarang Tuhan yang seperti itu bisa dikunci dalam satu tempat gitu? You're not making any sense. Kamu nggak logis. Tapi Alkitab katakan bait Allah adalah bait bagi nama Allah. Tuhan itu benar-benar hadir. Ya. Ekstrim kesalahan yang berikutnya, yang di sisi yang lain adalah mau mengunci Allah di dalam bait-Nya. Ya. Orang-orang Israel bisa katakan, inilah tempat di mana Allah itu hadir. Respon kita tuh apa? Amin dan amin. Kita bisa katakan emang Tuhan itu hadir di bait Yerusalem, tetapi jangan lupa, ini adalah bait bagi nama Allah. Kamu gak bisa mengunci Tuhan. Jangan coba-coba untuk mengunci Tuhan. Tuhan sendiri katakan, bumi adalah tumpuan kakiku. Footstool. Bumi cuma tempat istirahat kakinya. Ya. Dan kamu mau coba-coba mengunci Tuhan di bait Allah. Dream on. Ya. You don't make any sense. Bagaimana mungkin tempat ini bisa sepenuhnya menampung Dia? Jadi jangan pikir Allah hanya hadir di tempat itu saja. Bapak Ibu Saudara, inilah prinsip yang sama yang kita bisa pakai untuk mengerti natur gereja tentang kehadiran Allah. Alkitab menyebut gereja adalah tubuh Kristus. Saya mau ingatkan ya, the body of Christ is not Christ. Tubuh Kristus bukan Kristus. Sampai kekekalan di dunia dan yang surga yang baru, gereja tidak akan menjadi Kristus. Ya. Gereja itu gereja. Kristus itu Kristus. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus juga bukan Kristus. There is always a gap. Itulah kenapa ketika kita bertanya, apakah Tuhan hadir di gereja? Kita bisa dengan tegas katakan hadir. Ya. Sama seperti Allah itu hadir di bait Yerusalem, Tuhan juga hadir di gereja.
Bapak Ibu Saudara, saya mau menekankannya. Kalau Tuhan itu tidak hadir di gereja, buat apa ke gereja? Kalau Tuhan itu nggak hadir here and now, sekarang, kalau dia nggak hadir, buat apa kita ibadah? Buat apa kita kumpul di sini? Bermain agama? Mau main-main agama, main-main aja di rumah gitu. Kalau Tuhan itu nggak hadir here and now, dan kita kumpul di sini, ini hanya menunjukkan antara kita tuh gila, kita menipu diri, ya, atau kita tuh hanya bermain agama saja. Pointless. Kalau Tuhan itu nggak hadir di gereja, nonton aja YouTube, live streaming di rumah masing-masing. Buat apa datang ke sini? Ya, jangan menipu diri. Jangan bermain-main agama. Dunia ini terlalu banyak penderitaan. Don't waste your time playing religion. Kalau Tuhan nggak hadir, nggak usah datang. Ya. Tapi kita percaya, Tuhan itu hadir. Gereja adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika hamba Tuhan, liturgis, guru sekolah minggu, bicara kepada anak-anaknya. Nak, ketika pergi ibadah, serius ya. Karena kamu datang ke hadiran Tuhan. Itu bukan metafora. Itu bukan simbol. Ya. Itu bukan hanya terminologi agama. Orang ke gereja sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan. Ya, jangan main-main. Tuhan tuh benar hadir. Kalau Tuhan tuh nggak hadir, semua ini palsu. Everything is fake. The church is the body of Christ. Ya. Ini bukan manipulasi psikologis. Ini bukan mau orang-orang ya make believe, cuci otak supaya mereka percaya emang hadir. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Tapi di saat yang sama, gereja adalah tubuh Kristus, artinya gereja bukan Kristus. Maksudnya, di dalam konteks ini, maksudnya adalah jangan pernah coba-coba mau mengunci Tuhan di dalam gereja kita. Ya. Jangan coba-coba mau mengunci Tuhan di tempat di mana kita tuh berada. Kita bisa katakan Tuhan hadir di dalam gereja kita, tapi bukan hanya di gereja kita. Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita makin beribadah di dalam sebuah gereja, kita makin dibawa untuk percaya bahwa Tuhan hanya hadir di gereja ini saja. Kamu bukan di gereja. Kamu dalam sebuah kultus, you are in a cult. You are in a cult. Kamu bukan di gereja. Kalau gereja hanya membawa umatnya, hanya percaya, makin ibadah, makin percaya Tuhan hanya hadir di sini, that is not a church. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam gereja, if you are in a true church, makin kita ibadah, makin kita sadar bahwa Kristus yang kita sembah, itulah the cosmic Christ. Kristus kosmik. Kristus yang melampaui dunia ini. Kristus yang luar biasa besar. Kristus yang mati bagi seluruh dunia. Kristus yang bukan hanya restorasi Indonesia, Jakarta, Harapan Indah. Kristus yang restorasi the whole world. Kristus yang mati bagi umatnya dimanapun mereka berada, di zaman apapun mereka berada. Inilah Kristus yang dinyatakan oleh Paulus di dalam surat Kolose. The cosmic Christ. Makin kita ibadah di dalam gereja yang sejati, makin kita akan dibawa untuk melihat bahwa we are nothing. Kita tuh debu. Kita tuh debu. Kita tuh satu paku, satu gear, satu kok di dalam kerajaan Allah yang begitu besar. Dengan kata lain, makin kita pikir bahwa gereja kita adalah gereja satu-satunya. Satu-satunya yang melakukan yang benar, satu-satunya yang ibadah yang benar, satu-satunya yang setia, satu-satunya yang menikmati kehadiran Allah, itu hanya membuktikan bahwa kita sudah campur aduk antara Kristus dan tubuh Kristus. Gado-gado gitu. Semua digado-gado. Nggak bisa bedakan lagi. We are the only one, the best, satu-satunya setia, satu-satunya melakukan, satu-satunya terbaik, satu-satunya ibadah. Congratulations, you're in a cult. Kamu nggak tahu siapa itu Kristus. You don't know who Christ is. Karena Bapak Ibu saudara sekalian,
Gereja itu tubuh Kristus kan. Gereja bukan Kristus. Ya. Dan ini satu prinsip yang sudah disadarkan kepada kita sejak perjanjian lama. Bait bukan bait bagi Allah. Bait Yerusalem adalah bagi nama Allah. Itu ada gapnya. Poin yang kedua. Kita lihat ayat 7 sampai 18. Saya gabungkan bagian kedua, ketiga menjadi satu. Karena dua-dua hal ini mau menyampaikan poin yang sama. Ini tentang respon Hiram terhadap Salomo. Dan juga pekerja-pekerja yang dilibatkan di dalam bait Yerusalem. Pertama-tama perhatikan bagaimana Hiram di dalam bagian ini. Kelihatannya, ditampilkannya sebagai seorang hamba. Ya. Kayak seolah-olah tuh Hiram ya, itu berhutang budi sama Daud atau berhutang budi kepada Salomo. Ya kayak seolah-olah dia ditampilkan sebagai orang yang rela merendahkan diri dia, ya, takluk kepada Salomo. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempertimbangkan situasi di mana mereka berada saat itu, kita akan sadar bahwa sikap seperti ini, it doesn't make any sense. Itu nggak masuk akal gitu. Kenapa? Pertama-tama, walaupun Israel adalah bangsa yang besar di bawah Salomo, ini bukan berarti Hiram itu miskin. Ini bukan berarti kerajaan Tirus itu miskin. Ya. Tirus adalah supplier pohon aras. Dan bahkan di dalam Alkitab sendiri, pohon aras adalah simbol kemewahan. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal 22, Yeremia pasal 22 ayat 15. Ini adalah bagian di mana Tuhan menghakimi Raja Yoyakim karena dia melekatkan diri dia. He attached himself kepada pohon aras sebagai simbol kemewahan, kuasa, dan prestis. Yeremia pasal 20 ayat 15. Apakah kau kira engkau menjadi raja jika engkau bertanding dalam pemakaian kayu? Kamu kira kamu bernilai kalau kamu tuh ada barang-barang pohon aras. Poin yang saya mau tekankan adalah ya, pohon aras itu adalah barang luxury. Hiram itu supplier pohon aras. Artinya apa? Artinya Tirus itu kaya. Tirus itu kaya. Dia nggak perlu mengemis. Ya. Dia bisa datang kepada Salomo dan katakan, saya tahu kamu kaya. Saya juga kaya. Lu mau sombong apa? Mau sombong apa? Saya juga kaya. Jadi buat apa Hiram itu menunduk? Kedua, perhatikan bagaimana pembayaran dari pohon aras dan pekerja yang Hiram terima itu nggak sebanding sama sekali gitu. Ya. Kita tahu bagaimana Alkitab katakan Salomo itu nggak ada pohon aras. Dia harus minta pohon aras dari Hiram. Salomo itu nggak ada pekerja yang baik. Dia perlu minta pekerja yang baik dari Hiram. Ya, ini Salomo sendiri ngakui ya di ayat yang ke-6. Saya nggak ada pekerjanya. Saya nggak ada pohonnya, saya nggak ada kayunya. Kamu yang berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, kita tuh nggak perlu menjadi sarjana bisnis. Kita tuh nggak perlu menjadi MBA untuk kita sadar bahwa ini adalah saat yang sempurna untuk cuan, untuk cuan. Ya, Salomo has nothing gitu, nggak ada apa-apanya. Yang dia perlukan dia nggak ada. Ya, kalau kita ada sedikit otak bisnis gitu, ya, nggak perlu yang terlalu pintar gitu. Kita tahu this is the time gitu. Peras habis, squeeze as much as possible. Karena Salomo gak ada apa-apa gitu. Ya. Tapi justru apa yang diminta? Apa yang diminta oleh Hiram? Konyol. Gitu. Hanya kebutuhan harian di dalam istana dia. Dan apa itu kebutuhan harian di dalam istana dia? Tahu gak apa? Cuman gandum sama minyak. Gandum sama minyak ditukar dengan pohon aras yang pekerja gitu. Masuk akal nggak secara bisnis? Gak masuk akal. Gak seimbang, gak ada cuannya, rugi. Buat apa ya? Dia yang butuh kamu, bukan kamu butuh dia. Kamu kaya kok. Dia yang gak ada. Kenapa kamu mau rugi gitu? Saya tahu ya, jumlah yang ditulis oleh Alkitab tentang jumlah gandumnya sama minyaknya itu besar. Tapi bahkan saya sendiri ya, pas saya persiapan, saya gak peduli cek jumlah ekuivalensi dalam hari itu berapa gitu. Karena mau sebesar laut pun, itu cuma gandum. Itu cuma gandum. It's worthless. Tapi Hiram bilang, oh saya gandum cukup. Minyak cukup. Ya. Kenapa dia rela gitu? Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan di sini yang penting bukanlah kenapa Hiram itu rela rugi. Hiram rela rugi itu bermacam-macam. Kita di dalam bagian ini nggak dipanggil untuk melakukan analisa psikologis terhadap isi hatinya Hiram. Ya. Hiram mungkin anggap ini adalah investasi jangka panjang. Mungkin dia kagum sama Salomo, it doesn't matter.
Ya. Yang penting adalah ini. Apa tujuannya Alkitab? Penulis Alkitab menggambarkan Hiram yang seperti ini. Yang kaya, yang gak ada keperluannya, tapi rela merendahkan dirinya di hadapan Salomo di dalam proyek ini. Apa tujuannya? Kenapa penulis Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus harus memberikan kita bagian ini? Tujuannya itu simpel. Tujuannya adalah mau menunjukkan kepada kita semua bagaimana bait Allah, bait Yerusalem adalah pusat dunia, the center of the world. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diundang berbagian di dalam pekerjaan pusat dunia, nggak peduli seberapa hebatnya kamu, seberapa kayanya kamu, kalau kamu diundang untuk bisa berbagian dalam pekerjaan pusat dunia, ya, kamu hanya boleh ada satu sikap gitu. Kamu hanya boleh kamsia-kamsia. Kamu hanya boleh bersyukur. Ya, terima kasih. Sudah undang orang seperti saya. Kita tuh presiden gitu, orang kaya. Tetap kita bilang, terima kasih. Udah undang saya bisa berbagian di dalam pekerjaan pusat dunia. Itu yang ditunjukkan oleh Alkitab. Bait Yerusalem is the center of the world. Tapi ini yang paling menarik di sini. Yang paling menarik. Gambaran bait Yerusalem sebagai pusat dunia. Di dalam pasal ini, itu bukan gambaran yang positif. Gambaran bait Yerusalem sebagai pusat dunia di dalam pasal ini adalah gambaran yang negatif. Bagaimana kita bisa tahu? Pertama-tama, fakta di mana Salomo dan Hiram itu berdamai dan membuat MOU, menjalankan perjanjian, itu bukan hal yang baik. Kenapa? Karena Tirus adalah salah satu kerajaan yang dikritik habis oleh nabi-nabi di zaman berikutnya. Ya, coba perhatikan Yezekiel pasal 28, Yesaya pasal 23, Yeremia pasal 47 ayat keempat. Itu semua adalah kritikan bagi Tirus. Fakta di mana sekarang Salomo dan Hiram itu MOU kerjasama, itu bukan pujian, itu ironis. Kamu kerjasama MOU dengan musuh Allah. Kamu MOU dengan kerajaan yang dikritik oleh Allah. It's not a praise. Yeah. It's an irony. Irony. Gak ada baiknya kamu MOU apaan? Damai sama musuh Allah. Gitu. What's the point? Berikutnya, perhatikan. Pekerja-pekerja yang dilibatkan di dalam proyek ini. Gitu. Yang dilibatkan itu bukan hanya pekerja-pekerja yang dibayarkan. Ya. Tapi yang dilibatkan itu siapa? Gitu? Budak. Budak. Itu ironis. Itu ironis. Perbudakan adalah alasan utama kenapa Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Tuhan menyelamatkan kamu. Nenek moyang kamu karena kamu diperbudak. Kamu teriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kamu. Tuhan menyelamatkan kamu. Sekarang kamu mau pakai budak untuk membangun bait Allah. Itu logika apa gitu? Kamu dulu diselamatkan. Kamu dibebaskan. Kamu dulu budak. Kamu sekarang mau pakai budak, bangun bait Yerusalem. Ya. Itu gila. Itu gila. Ya. It doesn't make any sense. Ya. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Salomo dalam bagian ini? Yang dilakukan oleh Salomo, itu adalah yang kita sebut sebagai religious imperialism. Imperialisme religius, antek-antek kerajaan religius. Ya. Di dalam praktek imperialisme, ya, ketika kita bisa berbagian di dalam pekerjaan kerajaan, ya, kamu hanya boleh ada satu respon itu. Kamu hanya boleh bersyukur. Nggak peduli kamu pengusaha, kamu kaya, kamu miskin. Kalau kamu sekarang di dalam praktek imperialisme, kamu bisa berbagian. Ini kehendaknya raja, ya. Ini kehendaknya kerajaan. Kerajaan adalah pusat dari dunia ini. Semua imperialisme anggap dirinya adalah pusat dunia. Ya? Dan ketika kita bisa berbagian di dalam pekerjaan pusat dunia, kita harus merasa diri kita tuh hoki. Kita bersyukur. Ternyata saya susah payah seumur hidup bisa cuan 1 triliun. Oh haleluya. Inilah panggilan hidupku. Ya. Itu imperialisme. Ya. Di dalam praktek imperialisme, ya, mereka akan membenarkan apapun gitu. Ya, karena mereka pusat dunia, mau pakai budak pun gak peduli, mau bunuh orang pun gak peduli, karena kita tuh pusat dunia.
Status kita membenarkan segala sesuatu dari tindakan kita. Makanya orang yang menganggap dirinya adalah pusat dunia, ya, dia nggak akan merasa dia tuh pernah salah gitu. Nggak bisa dikritik. Kalau saya adalah pusat dunia, apapun yang saya lakukan itu benar. Kamu mau rugi, kamu mau mati, kamu mau apapun, mau nangis, itu masalah kamu. Ya. Kalau kamu bisa tolong saya, kamu tuh harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena saya adalah pusat dunia. Yang kita harus sadar adalah imperialisme, antek-antek kerajaan, religius, itu nggak ada ruangnya dalam kekristenan. No place in Christianity. Walaupun di dalam iman Kristen, kita percaya bahwa yang kita lakukan adalah pekerjaan Allah. Dan Allah sungguh-sungguh adalah pusat dunia gitu. Tapi kita nggak dipanggil untuk memaksa siapapun. Kita nggak dipanggil untuk memperbudak siapapun. Memaksa orang untuk melayani gitu. Itu bukan bagian kita. Ya. Itu imperialisme agama. Ya. Tapi sedihnya itu apa? Sedihnya itulah yang sering masih kita lihat di dalam gereja. Ya, seolah-olah kalau kita nggak melayani, ya, kita tuh keturunan ular. Ya. Kalau kamu nggak melayani sebagai jemaat, kamu seperti Yudas Iskariot. Ya. Kamu nggak patut untuk menerima apapun kecuali dihakim, kecuali dibuang. Ya. Ya ini perbudakan. Karena kalau budak nggak mau kerja, dia tuh mati. Budak nggak ada nasib yang lain gitu. Antara kamu kerja atau kamu mati gitu. Karena seolah dalam gereja juga gitu. Antara kamu melayani atau kamu tuh keluar aja gitu. Kamu turun ke neraka saja. Kamu nggak layak untuk berada di tengah-tengah kaum orang percaya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, that is slavery. Itu perbudakan. Ya, itu perbudakan. Itu imperialisme agama. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, nggak ada satu orang pun itu dipaksa gitu. No one is forced. Yesus nggak pernah memaksa siapapun, memperbudak siapapun untuk melayani dia gitu. Itu nggak ada. Yang ada itu apa? Yang ada adalah Kristus mengambil rupa budak, took the form of a slave. Melayani kita, itu ada gitu. Melayani kita taat sampai mati itu ada. Nggak ada siapapun yang dia paksa melayani dia sebagai budak, nggak ada. Tapi dia inkarnasi, mengambil rupa budak, melayani kita, sampai mati bagi kita, itu ada. Itu Injil. That is the gospel. Di saat yang sama, kita sebagai gereja, kita juga nggak dipanggil untuk memakai manipulasi psikologis imperialisme. Manipulasi psikologis antek-antek kerajaan. Artinya apa? Artinya kita tuh nggak boleh katakan, kalau kamu bisa melayani, ini adalah hak khusus bagi kamu. It's your privilege. Kalau kamu bisa melayani di gereja, jangan minta apapun. Jangan minta benefit. Jangan cari keuntungan. Kesempatan buat kamu melayani saja, ya, itu adalah hak khusus. Privilege for you. Ini manipulasi psikologis imperialisme. Tangkep nggak? Ini sama seperti yang dikatakan oleh Salomo kepada Hiram. Ya. Kalau saya mau pakai pohon aras kamu harus bersyukur. Jangan minta yang macam-macam. Ya. Jangan minta balasan yang seimbang. Kamu nggak berhak menerima seimbang. Ya. Saya mau pakai kamu aja, pakai pohon aras kamu saja bagi bait Yerusalem, itu kamu harus bersyukur. Ya. Kamu nggak perlu menerima apapun. Bapak Ibu Saudara, saya bukan katakan bahwa melayani gereja, melayani Tuhan melalui gereja, itu bukan sesuatu privilege. Saya bukan katakan bahwa melayani Tuhan melalui gereja, itu bukan satu hak khusus. Ini benar-benar adalah hak khusus gitu. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan melalui gereja is a privilege. It's a privilege. Dan kalau kita bisa melayani bahkan secara full time, itu adalah hak khusus yang lebih besar lagi. Saya secara umum ya, walaupun saya di mimbar suka teriak-teriak gitu ya. Tapi saya secara umum ya, saya merasa saya cukup sabar gitu. Saya bisa tutup mata dengan banyak hal gitu. Saya bisa tutup mata dengan banyak hal. Tapi satu hal yang benar-benar bisa kayak press my button sih. Yang membuat saya tuh nggak bisa sabar adalah hamba-hamba Tuhan ya yang mengasihani diri mereka sendiri gitu. Wah itu saya nggak bisa tahan gitu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang self victim. Menjadi hamba Tuhan paling malang, menjadi hamba Tuhan paling susah, paling miskin, paling ini, paling menderita, dan yang, wah saya yang paling gak bisa tahan gitu. Maksudnya tuh apa gitu? Maksudnya kamu menjadi hamba Tuhan, kamu menderita.
Maksudnya kamu di luar sana, ikut arus dunia itu yang bahagia gitu. Itu ngaco. Orang yang sudah pernah ikut arus dunia, tahu di dalam arus dunia itu hanya ada penderitaan. Hanya ada kegelapan. There is nothing but death. Death. Gak ada apa-apa kecuali kematian gitu. Ya. Ikut Tuhan, di sana adalah bahagia. Kamu sekarang dipanggil menjadi hamba Tuhan full timer. Sepenuhnya menyerahkan diri kamu, dan kamu anggap itu yang paling rendah. Kamu yang paling malang, paling menderita, itu kebalik. Kamu gak mengerti Injil. Ya. Yang malang itu siapa? Yang malang adalah Anda kalian semua. Ya. Yang kasihan adalah jemaat. Jemaat itu benar-benar kasihan gitu. Setiap hari harus terjun ke dalam dunia, dalam kegelapan. Hamba Tuhan seorang seperti saya dibayar untuk belajar Alkitab. That is a privilege. Selain kamu bersyukur setiap hari, memuji Tuhan, you can do nothing. Ya, don't self-victim. Saya paling gak bisa tahan nih. Ya, semua saya bisa tahan gitu. Paling gak bisa tahan. Hamba Tuhan mengasihani diri gitu. Paling miskin, paling menderita, wah gak bisa terima. You push my buttons gitu. Saya sikat sampai habis. Ya, jangan ngaco. Jangan putar balikan Injil. Kamu makin ikut Kristus, kamu harus makin bahagia. Orang yang full timer gak perlu dikasihani. Full timer harus mengasihani yang awam. You are all pitiful. You are all pitiful. I am blessed. I am the most blessed. Hamba tuh jauh lebih diberkati. Jauh lebih bahagia. Mau sampai mati bagi Kristus pun, kamu lebih bahagia. Kamu lebih menerima hak khusus. Ya. No room. Ya. Jangan pernah merasa melayani itu adalah sesuatu beban. Melayani Tuhan melalui gereja is definitely a privilege. Tapi ini saya mau tekankan. Biarkan ini menjadi keputusan pribadi masing-masing. Let this be a conscious decision. Jangan kita coba-coba manipulasi. Jangan kita coba-coba cuci otak. Jangan kita coba-coba to guilt tripping gitu. Kalau kamu gak lakukan ini, kamu tuh orang kesan yang buruk. Kalau kamu gak lakukan ini, kamu harus begini. Kalau kamu gak lakukan ini, kamu tuh dengan neraka. Don't. Okay. Pekerjaan gereja itu simple, sederhana, itu jelas gitu. Pekerjaan gereja adalah kobarkan, beritakan Injil. Selesai. Dan proclaim Christ. Kabarkan Injil. Beritakan kepada seluruh dunia bahwa ketika kita belum bisa memberikan apapun kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. God has given everything to us. Sebelum kita berikan apapun bagi Dia, itu Injil. Beritakan kepada seluruh dunia bahwa kita nggak ada bagiannya di dalam pekerjaan kesamaan Kristus. Kristus sendiri yang menggenapinya bagi kita. We do nothing, we give nothing. God gave everything. God gave everything. Jangan lakukan manipulasi psikologis, antek-antek kerajaan, imperialistik itu. Our calling is simple. Beritakan Injil. Nanti masing-masing bebas. Mau melayani nggak mau melayani, bebas. Ya, semua orang pada akhirnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan masing-masing. It's your responsibility. Ya, nggak usah paksa gitu. Mau layani, layani. Layani sukacita, sukarela. Nggak mau pergi. Simple. Simple. Semua orang pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. It's as simple as that. Tapi ya, panggilan kita itu simple gitu, jelas. Preach the gospel. Kabarkan Injil. Nyatakan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. And let God work. Ya, biarlah Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketika kita klaim bahwa kita itu pusat dunia, kita manipulasi orang, berbagianlah kepada tujuan pusat dunia. Ya, supaya kamu diberkati. You're doing yourself a favor. Ketika kamu berbagian dalam pusat dunia, kamu yang akan beruntung. Kamu yang diberkati. Ya. Itu bait Salomo. Nangkep ya? Itu bait Salomo. That's anti-gospel. Itu anti-Injil. Kalau gereja sudah memberitakan hal-hal yang anti-Injil, gereja itu boleh tutup. Kalau gereja udah tidak lagi mengabarkan Injil, gereja itu nggak ada nilainya. You are nothing. Lawan semua anti-Injil. No room. Di dalam Injil
hanya ada Kristus yang memberikan segala-galanya bagi kita. Hanya ada Dia yang memperlakukan kita dengan baik. Itu Injil. Itu gereja. Itu gereja. Menganggap diri sebagai pusat dunia. Memanipulasi orang. Kita belum masuk dalam perjanjian baru. Kita buta terhadap perjanjian baru. Saya bicara hanya sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi gereja yang mengenal Kristus. Dan dengan setia proklamasi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami memuji Engkau atas kebaikan-Mu, atas belas kasihan-Mu, atas kesetiaan, dan seluruh anugerah yang Kau curahkan kepada kami. Kami bersyukur atas Kristus, anak-Mu, yang sudah rela menyerahkan dirinya, mengambil rupa seorang budak, taat dan taat sampai mati bagi kami. Tolonglah kami, supaya cinta kasih Kristus yang terus mendorong kami semua, mau sukarela, sukacita, melayani Engkau. Dengan kesadaran bahwa kami tidak memberikan apapun kepada Engkau, tapi kami sudah menerima segala-galanya dari-Mu. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.